Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Meski demikian, dia tidak sombong kepada siapapun dan ia juga sangat dermawan. Setiap hari ia selalu bersedekah kepada fakir miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Dengan kekayaannya ini, kemanapun ia berada, ia selalu ditemani oleh para tetangga dan para sahabatnya. Suatu hari, saat ia tengah bersama kawan-kawannya, saudagar tersebut terlihat murung, sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat sikap saudagar yang tak biasa, lalu salah satu kawannya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" Saudagar itu membalas, "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti saat aku meninggal, adakah yang bersedia menemaniku di kuburan?" Mendengar jawaban tersebut, semua kawan-kawannya hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan si saudagar terus menghantui dirinya di sepanjang hari. Akhirnya ia pun menulis sebuah surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, akan aku beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti. Tapi anak-anaknya menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat." Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabatnya, yaitu adik-adiknya dan juga kakak-kakaknya. Ketika semuanya telah berkumpul, si saudagar pun bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, nanti setelah aku mati nanti, adakah di antara kalian yang sanggup menemaniku di dalam kubur selama 40 hari? Kalau ada yang sanggup, aku akan memberinya setengah dari hartaku." Pertanyaan tersebut membuat mereka heran dan dianggapnya tak wajar. "Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup. Meskipun seluruh hartamu kau berikan, tak akan ada orang yang mau melakukan itu," kata mereka menjelaskan. Lalu dengan perasaan sedih, saudagar kaya tadi memanggil ajudannya. Ia menyuruh si ajudan untuk mengumumkan sebuah sayembara ke seantero negeri. Isi sayembara tersebut adalah, barang siapa yang bersedia menemaninya di kuburan saat ia meninggal, maka akan diberi separuh dari harta kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, si saudagar pun akhirnya meninggal dunia. Kuburannya dihias megah, laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Abu Nawas mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu dengan tergesa-gesa, Abu Nawas segera datang ke rumah saudagar kaya untuk memberitahukan kepada ahli warisnya bahwa ia sanggup menemani jenazah saudagar kaya. Keesokan harinya, dikebumikanlah jenazah saudagar kaya. Abu Nawas pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya yang berharga. Karena dengan kapaknya inilah ia bisa menafkahi keluarganya dengan cara mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat meninggalkan kuburan, tinggallah Abu Nawas seorang diri menemani jenazah saudagar kaya di dalam kubur. Tidak lama kemudian, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk menanyai jenazah saudagar kaya tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas segera agak menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati Abu Nawas berkata,
sudah tiba saatnya si mayat akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya." Kemudian kedua malaikat itu kembali bertanya, "Apa saja harta yang kau miliki?" Sambil menunjukkan kapaknya, Abu Nawas menjawab, "Hartaku hanya kapak ini untuk mencari rezeki." Ternyata jawaban Abu Nawas membuat kedua malaikat terus menanyainya. "Dari mana kau dapatkan kapakmu itu?" tanya kedua malaikat. "Aku membelinya," jawab Abu Nawas. Lalu pergilah malaikat mungkar dan nakir meninggalkan Abu Nawas. Esoknya di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" tanya malaikat mungkar dan nakir. "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab Abu Nawas. Di hari ketiga, Abu Nawas ditanya kembali, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu?" tanya malaikat mungkar dan nakir. "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi nggak ada yang punya," jawab Abu Nawas. "Apa kau yakin?" tanya kedua malaikat itu kembali. Kemudian mereka menghilang. Di hari keempat, malaikat mungkar dan nakir kembali menemui Abu Nawas. "Saat kau menjual kayu-kayumu, apakah kau potong dengan ukuran dan berat yang sama?" tanya malaikat mungkar dan nakir. "Aku memotongnya hanya kira-kira saja, jadi mana mungkin ukurannya bisa sama rata," tegas Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Abu Nawas setiap hari ditanya hanya seputar kapak yang merupakan harta satu-satunya. Sampai tak terasa 39 hari sudah Abu Nawas di dalam kubur. Dan yang ditanyakan malaikat mungkar dan nakir masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, malaikat mungkar dan nakir kembali datang dan menemui Abu Nawas. "Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu itu." Belum sempat malaikat mungkar dan nakir melanjutkan pertanyaannya, Abu Nawas segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar para kerabat saudagar kaya sudah menantikan kehadiran Abu Nawas untuk keluar dari dalam kubur. Dengan tergesa-gesa, Abu Nawas keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya." Mereka pun heran atas penolakan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan berhak untuk mendapatkan hadiah sebagian harta kekayaan peninggalan saudagar kaya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu." Sang istri pun membalas, "Kenapa kau tolak? Padahal itu sudah menjadi hakmu. Kau telah menyelesaikan tugasmu." Kemudian Abu Nawas menceritakan perihal peristiwa yang dialaminya selama ia berada di dalam kubur. "Tahukah engkau, wahai istriku, harta berharga yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi malaikat mungkar dan nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku harus menjawabnya?" terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang istri pun membenarkan atas penolakan suaminya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Sekarang kamu suka pelihara burung, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Iya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan? Siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas. "Aku punya ide, undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Esok harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" Mereka menjawab, "Untuk makan-makan." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kita diundang?" Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali. Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan. Nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas.
Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tak bisa mengelak, terpaksa ia mengaku perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di suatu daerah hiduplah seorang pemuda soleh. Ia habiskan hampir semua waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Pada suatu ketika, datanglah sekelompok orang ke rumah si pemuda. Mereka mengabarkan bahwa di tempat mereka terdapat pohon besar yang menjadi sesembahan masyarakat. Masyarakat menjadikan pohon tersebut sebagai Tuhan karena setiap hajatnya selalu dikabulkan. Mendengar itu, si pemuda merasa murka. Ia berjanji tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut. Esok paginya, si pemuda berangkat menuju tempat di mana pohon tersebut berada. Dengan membawa kapak di tangannya, si pemuda berencana menebang pohon yang menjadi sesembahan orang-orang. Namun, rencana si pemuda tak dibiarkan begitu saja oleh iblis penunggu pohon. Saat si pemuda hampir sampai di tempat tujuan, iblis langsung mencegatnya. Kala itu, iblis menampakkan dirinya sebagai kakek tua. "Hei pemuda, hendak kemana kamu?" tanya sang iblis. "Aku akan menebang pohon yang jadi sesembahan masyarakat," jawab si pemuda. "Untuk apa kau lakukan itu? Bukankah pohon tersebut tidak merugikanmu, tidak pula mengganggu ibadahmu?" kata sang iblis berkilah. "Pohon itu telah membuat orang-orang menyekutukan Allah dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi," balas si pemuda. "Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kau rela meluangkan waktu ibadahmu hanya untuk menebang pohon tersebut? Daripada mengurusi pohon yang tidak ada manfaatnya bagimu, lebih baik kamu sibukkan waktumu untuk beribadah kepada Allah," timpal sang iblis. "Menebang pohon juga bagian dari ibadahku, supaya manusia tidak tersesat oleh kesirikan," jawab si pemuda. "Kalau kamu masih bersikeras untuk menebangnya, berarti kamu harus bertarung denganku," ancam sang iblis. Si pemuda tidak gentar sama sekali dengan ancaman tersebut. Maka terjadilah pertarungan antara iblis dan si pemuda. Tak perlu waktu lama, sang iblis berhasil dikalahkan.
Dengan hebatnya, si pemuda membanting iblis dan menduduki dadanya. Hal ini membuat iblis kewalahan dan tak berdaya. "Saya minta ampun, lepaskanlah aku," pinta sang iblis. Si pemuda lalu berdiri dan melepaskannya. "Hai anak muda, sesungguhnya Allah tidak mewajibkanmu menebang pohon tersebut. Kamu juga tidak menanggung dosa atas orang-orang yang menyembah pohon itu. Lalu untuk apa kau lakukan itu? Bukankah Allah punya para nabi dan rasul yang diutus di permukaan bumi ini? Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengutus salah satu nabinya dan memerintahkan untuk menebangnya." Tutur sang iblis coba merayu. "Apapun perkataanmu, aku akan tetap menebangnya," balas si pemuda dengan tegas. Jengkel dengan jawaban si pemuda, iblis pun kembali menyerangnya. Pertarungan antar keduanya kembali terjadi, dan lagi-lagi iblis harus menanggung kekalahan. Tubuhnya dibanting ke tanah dan dadanya diduduki oleh si pemuda. Untuk kedua kalinya, iblis berteriak minta ampun. "Maafkan aku berjanji tidak akan menyerangmu lagi. Aku punya penawaran yang mungkin bermanfaat bagimu," ucap sang iblis. "Apa itu?" tanya si pemuda. "Lepaskan aku dulu supaya aku bisa mengatakannya," pinta sang iblis. Si pemuda lalu berdiri dan melepaskannya. "Aku tahu kamu adalah orang miskin. Kamu sering dikasih makanan oleh kawan-kawanmu. Bukankah kamu ingin membalas perbuatan baik mereka, seperti membantu tetangga-tetanggamu dan tidak lagi membutuhkan orang lain?" rayu sang iblis kepada si pemuda. "Iya, itu memang benar," kata si pemuda mengiyakan. "Kalau begitu, pulanglah dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam nanti aku akan meletakkan 2 dinar di bawah kepalamu. Saat pagi hari kamu bisa mengambilnya, lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu, serta menyedekahkan untuk teman-temanmu. Hal itu tentu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin ketimbang menebang pohon yang disembah ini. Apabila kamu menebangnya, hal itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat atas teman-temanmu," ujar sang iblis menjelaskan. Sejenak si pemuda terdiam merenungi kata-kata iblis. Yang diucapkan orang ini benar juga. Aku memang bukanlah seorang nabi, sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya. Dan apa yang ditawarkan memang lebih banyak manfaatnya, pikir si pemuda dalam hati. "Baiklah, aku terima tawaranmu," ucap si pemuda. Ia pun lalu pulang ke rumahnya dan tidak jadi menebang pohon. Hari pertama saat ia terbangun dari tidurnya, si pemuda mendapati 2 dinar di bawah kepalanya. Lalu si pemuda mengambil uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Begitu pula pada keesokan harinya. Akan tetapi pada hari ketiga, ketika ia terbangun dari tidurnya, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Merasa kecewa atas kejadian itu, si pemuda menjadi marah dan mengambil kapaknya. "Kurang ajar, dia tidak menepati janji," kata si pemuda penuh emosi. Ia pun lalu pergi untuk menebang pohon yang menjadi sesembahan masyarakat. Tapi iblis langsung mencegatnya di tengah jalan. Dengan menyamar sebagai lelaki tua, iblis bertanya kepada si pemuda. "Mau kemana kamu?" tanya sang iblis. "Aku akan menebang pohon itu," jawab si pemuda. "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Coba saja kalau kau berani," tantang iblis kepada si pemuda. Mendengar jawaban iblis, si pemuda bertambah emosi. Ia pun menyerang iblis menggunakan kapak di tangannya. Tapi kali ini dengan mudah iblis mengalahkannya. Dalam sekejap, si pemuda dibanting ke tanah dan didudukinya dada si pemuda. "Urungkanlah niatmu untuk menebang pohon. Apabila tidak mau, aku akan membunuhmu," ancam sang iblis.
Si pemuda hanya pasrah dan tak berdaya. "Wahai orang tua, kamu sekarang telah mengalahkanku. Lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku, mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kamu yang mengalahkanku?" tanya si pemuda. "Karena pada kali pertama kamu marah, kamu melakukan itu karena Allah semata, dan niatmu adalah akhirat, sehingga Allah menundukkanku untukmu. Tetapi kali ini kamu marah demi dirimu sendiri dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu." Mendengar penjelasan sang iblis, si pemuda pun akhirnya menyadari kesalahannya. Itulah kisah pertarungan antara iblis dan pemuda ahli ibadah. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bila kita melakukan suatu perbuatan karena Allah, maka Allah pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Misalnya, ketika kita akan menghadapi permasalahan hidup, apapun itu masalahnya, dan kita menghadapinya karena Allah, Allah pasti akan memberikan kekuatan kepada kita tanpa kita sadari. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang asik jalan-jalan di pasar, ia melihat seorang pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dipilih," teriak pemuda tersebut. Di sebelah baju dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur". Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Saya mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silahkan tuan, silahkan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia lalu berkata, "Ini bajunya bagus dan warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," jawab si pemuda. "Oh, baiklah. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Waduh, mahal sekali. Umumnya harga baju cuma 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, karena ini sudah harga pas," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini dengan harga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," jawab si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang dengan membawa baju barunya. Namun naas, di tengah jalan, baju barunya Abu Nawas terjatuh dan menjadi kotor. Ia pun terpaksa harus mencucinya. Setibanya di rumah, baju tersebut langsung direndam air. Warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan menjadi luntur. "Kurang ajar, aku telah ditipunya. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei anak muda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Penipu? Memangnya saya menipu apa tuan?" jawab pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi ternyata baru saja direndam langsung luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur. Anda sendiri yang mengatakan begitu," ujar si pemuda. "Iya, memang saya yang mengatakannya. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan.
Anda membacanya dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak bisa menyangkal perkataan si pemuda. Terpaksa ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. Akan kubalas perbuatan pemuda itu, batin Abu Nawas dalam hati. Di rumah, Abu Nawas terus mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun tersenyum. Aha, aku punya cara yang jitu. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia berjualan kipas di samping tempat jualan si pemuda. Kipas, kipas, silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu kondisi sangat panas, pemuda yang berjualan baju tersebut mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya tuan? Tanya si pemuda. Oh, murah sekali. Cuma 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa anak muda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau memang bisa bertahan sampai 100 tahun, tidak ada salahnya kalau harganya mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah tuan, saya beli 1, ucapnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham hasil penjualan kipasnya. Sementara pemuda yang terlihat kepanasan segera menggunakan kipasnya. Baru beberapa menit, kipas yang ia gunakan mendadak rusak. Kurang ajar, aku ditipu, kata si pemuda merasa geram. Ia pun segera pergi menuju rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipasnya awet sampai 100 tahun. Ini baru dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya. Kipas saya yang lainnya juga masih utuh, tidak ada yang rusak, balas Abu Nawas. Salah bagaimana maksud tuan? Tanya si pemuda kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan. Cara pakai kipas biar awet, bukan kipasnya yang digerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas tersebut akan awet sampai 100 tahun, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia pun menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.